Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pagi hari ini kita berada di Yaumus Syak, hari terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah kalau tidak besok atau hari Selasa kita sudah memulai puasa Ramadan. Dan tentu tidak ada materi yang paling tepat rasanya untuk kita mendiskusikan bersama-sama kecuali renungan kita kembali terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menyuruh kita untuk berpuasa sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'idan nabiyyu 'alal mimbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Di riwayat yang lain redaksinya menggunakan kalimat irtaqan nabiyyu darajatal mimbar. Nabi Muhammad naik ke anak tangga podium atau mimbar. Kemudian ketika Rasulullah naik faqala amin, dan Nabi Muhammad kemudian berkata amin. Kemudian Nabi naik ke anak tangga kedua, faqala amin, dan Nabi berkata amin. Dan Nabi kemudian naik ke anak tangga yang ketiga, faqala amin. Kemudian Nabi menyampaikan khutbahnya. Falamma nazala, ketika Rasulullah SAW turun, su'ila an dzalika, para sahabat bertanya tentang amin 3 kalinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menjawab, atani Jibril, Jibril telah mendatangiku. Faqala, dan Jibril kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghima anfumriin, berdebu hidung seseorang. Ragham adalah pasir yang halus, anfun adalah hidung. Raghima anfumriin, berdebulah atau berpasirlah hidung seseorang. Apa maksudnya? Orang Arab menggunakan kalimat ini sebagai simbol dan puncak dari kehinaan, kesengsaraan dan kehancuran. Karena wajah adalah bagian yang paling terhormat dari diri manusia. Sesuatu yang paling terhormat itu kalau kita letakkan di tempat yang paling terendah, tidak ada di tempat yang lebih rendah di dunia ini melebihi tanah. Bukan saja diletakkan sampai kita dibenamkan ke dalamnya, hingga menyisakan debu-debu yang ada di bagian tubuh kita, yaitu di hidung kita. Maka ini adalah gambaran dari kehinaan, kesengsaraan, kehancuran. Sama ketika Rasulullah SAW menyatakan, tungkahul mar'ah li arba'in, dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Biasanya orang menikahi perempuan karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali maliha, karena hartanya. Tapi Nabi tidak menyuruh 1, 2, 3 ini. Karena kalau Nabi menyuruh nikahilah perempuan karena kecantikannya, Nabi tidak seakan sama yang tidak cantik. Nikahilah perempuan karena kekayaannya, berarti yang tidak kaya tidak boleh dinikahi. Enggak, Nabi tidak menyuruh. Nabi hanya memberikan informasi. Perempuan itu biasanya dinikahi karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya. 1 saja yang diperintah Nabi. Tapi menarik, orang menikah itu 3 yang dicari, 1 yang diperintah Nabi dilupakan. Padahal redaksi hadisnya itu 3 informasi, 1 perintah. Monggo direnungkan gitu ya Allah, terutama untuk para jombloan jomblowati. Kata Rasulullah SAW itu dinikahi perempuan karena
hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya. Baru Nabi menggunakan fi'il amar, fadfar bidzatiddin, maka nikahilah, carilah kamu kalau mau menikah itu perempuan yang karena agamanya. Itu yang diperintahkan oleh Rasul. Kenapa Rasul memerintahkan untuk menikahi perempuan yang baik agamanya? Taribat yadaka, kata Rasulullah. Taribat, berdebu, yadaka, kedua tanganmu. Berarti kula lek sing apik moro kata debune ya Allah, ya Rasulullah, mboten ngoten. Dulu simbol dari orang yang banyak pekerjaannya, tangannya belepotan dengan tanah. Kalau banyak pekerjaannya, banyak uangnya. Banyak uangnya, banyak kebahagiaannya, banyak keuntungannya. Kalau tangannya bersih, mboten wonten debune, artine nganggur. Nganggur nanti duit sengsara, menderita. Nah, orang Arab itu menggunakan simbol itu. Kata Rasulullah, nikahilah perempuan karena agamanya. Belepotan debu tanganmu. Maksudnya, wakeh kebaikan yang akan kamu dapatkan. Ketaatannya, pinter masae, solihai, pinter ngajine, ya dan seterusnya. Dan itu maksudnya Nabi, taribat yadak. Nah, sekarang di hadis ini nopo namine, malaikat Jibril menggunakan satu idiom yang dipakai oleh orang Arab. Waduh, wong Arab nemen hinanya kalau sampai wajah yang mulia ini dibenamkan di dalam tanah. Wis saelek-eleke wong wis. Sehancur-hancurnya orang, sehina-hinanya orang. Siapa yang berdoa begitu? Malaikat Jibril. Hinalah, sengsaralah, celakalah. Siapa yang pertama? Kata malaikat Jibril, idza dzukirta, ya, apabila namamu disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, tapi orang tidak bersalawat kepadamu. Kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak membaca salawat. Misalnya ada nama Muhammad tidak menyatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi, dia digideg mawon seperti ngomong nopo namine orang yang biasa saja. Ya, artinya dia tidak punya rasa terima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka orang kayak begitu itu. Kata malaikat Jibril. Yang kedua, man adroka walidaih, orang yang mendapati kedua orang tuanya, bapak sama ibunya, au ahadahuma, atau salah satu di antara bapak ibunya, falam yadkhulil jannah, dan orang itu tidak masuk surga. Modarai wong koyok ngono iku. Ngoten. Malaikat Jibril. Terus ngomong teng Kanjeng Nabi, "Qul," katakan Muhammad, "amin." Nabi kemudian fakultu amin. Yang pertama Nabi disuruh amin, amin. Yang kedua Nabi disuruh amin, amin. Yang terakhir apa kata malaikat Jibril? Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang yang usianya disampaikan masuk ke dalam bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi nanti keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah SWT, berpasirlah debu hidungnya orang itu, kira-kira begitu. Hinalah orang itu, celakalah orang itu, amin, kata Rasulullah. Maka tujuan puasa yang pertama menurut hadis ini adalah bagaimana kita ini nanti keluar setelah kita digodok selama 30 hari di bulan Ramadan, kita ini kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa kita ini dihapuskan. Itu target pertama. Kita ini menjalankan puasa Ramadan. Kenapa? Karena hinalah. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila datang malam pertama bulan Ramadan, ya, sufidatis syayatin wa maradatil jin, diikat setan-setan dan jin-jin yang ganas-ganas, jin-jin yang punya banyak anak buah, kata Rasulullah SAW. Wa futihatil abwab al jannah,
dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satupun pintunya. Wa ghulliqat, dan ditutup abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak dibuka satupun pintu neraka. Apa terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wa yunadi munadin, dan kemudian akan ada malaikat yang berteriak dengan suara yang keras. Ya baghiyal khair, hei orang yang ingin menumpuk pahala, orang yang mencari pahala, akbil, kam, ayo mendekat, cepatlah, ayo mendekat. Itu malam pertama. Wa ya baghiyasyar, wahai orang yang terus mencari kejelekan, tenggelam dalam maksiat, aksir, stop. Kata Rasulullah SAW, kata malaikat tadi, ya dalam hadisnya Rasulullah SAW, walillahi utaqa'um minan nar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kulla lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Orang mestinya masuk neraka dimasukkan ke dalam surga, mestinya ahli neraka dimasukkan ahli surga. Bahkan di riwayat yang lain redaksinya walillahi utaqaun fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan, siang dan malamnya Ramadan. Jadi kalau kita misalnya hari pertama belum layak dibebaskan dari neraka, hari kedua belum layak, masa setelah 1 minggu kita ini belum layak? Masa setelah 2 minggu? Masa setelah 3 minggu? Masa setelah selesai bulan Ramadan kita masih belum layak untuk diampuni oleh Allah? Keterlaluan, kata malaikat Jibril. Kenapa? Karena pesta pahalanya itu. Rasulullah SAW menyatakan, mangqama, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dia iman kepada Allah, dia ikhlas mengharap pahala dari sisi Allah SWT, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosanya, ya, yang telah lalu. Baru qiyamul lailnya itu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam puasa ini. Yang pertama, marilah kita ini memasuki bulan Ramadan dengan cita-cita nanti kalau puasa tujuan saya terhapus semua dosa saya. Nomor 1. Nomor 2, kita lihat dari Al-Quranul Karim. Dulu pernah kita bahas, tapi semoga kita bisa mendalami lagi dan merefresh ulang apa yang sudah kita fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Satu perintah ibadah yang dikaitkan, kita disuruh melihat umat sebelum kita. Siapa itu? Bani Israel, Yahudi sama Nasrani. Menarik. Jenengan diperintah haji, tidak ada kalimat begini, hajilah kalian sebagaimana orang-orang dahulu. Nggak ada. Sholat juga begitu. Orang Yahudi, orang Nasrani sholat. Bahkan Quran secara spesifik menyatakan warka'u ma'ar raki'in. Karena sholatnya Bani Israel dulu sujudnya ada, berdirinya ada, rukuknya yang tidak ada. Secara spesifik Allah menyatakan warka'u ma'ar raki'in. Tapi untuk puasa redaksinya menarik. Hei orang-orang yang beriman, puasalah kalian sebagaimana umat terdahulu. Kenapa kita harus melihat umat terdahulu? Suruh dikompar sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah kalau jenengan nanti renungkan, isinya memang pelajaran yang sangat mahal kepada kita. Separuh itu, karena perintah puasa itu berada di ayat 183 setelah kita ini diangkat oleh Allah menjadi umat yang baru menggantikan Bani Israel. Karena Bani Israel gagal,
menjadi teladan buat semua umat di dunia ini. Mereka gagal, karena itu kemudian kita yang diangkat oleh Allah SWT. Cirinya apa? Begitu kita diangkat, arah kiblatnya dipindah, dikasih kota baru namanya Makkah Al-Mukarramah, ya. Dan kemudian diturunkan Al-Quranul Karim sebagai panduan, karena kita sekarang yang dipilih oleh Allah SWT. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi buat seluruh umat manusia. Dulu tugas ini siapa yang menanggung? Bani Israel, kakak kelas kita, yaitu orang Yahudi Nasrani. Mereka itu orang Islam, kakak kelas kita, tapi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Dengan pelajari di surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-40, Allah mulai mendaftar semua kesalahannya Bani Israel. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran dari setiap kesalahan Bani Israel. Karena kita pun nanti kalau melakukan kesalahan yang sama, ya sama nasibnya dengan Bani Israel. Dan ternyata kalau nanti jenengan pelajari, kok agak mirip ya, lah ngoten. Ini bahayanya. Karena itu kita disuruh. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nanti kita lihat ya. Karena menarik, jenengan nek belajar surat Al-Baqarah, setelah Allah menjelaskan pembagian manusia menjadi 3, ya, 1 orang beriman, muttaqin, yang kedua kafirin, yang ketiga munafikin. Setelah itu Allah mengasih cerita 3. Yang pertama kisahnya Nabi Adam alaihissalam, yang kedua kisah Bani Israel dari ayat yang ke-40 panjang, sampai kemudian ditutup dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 kisah ini kalau jenengan pikirkan adalah kisah tentang proyeksi kita nanti ketika kita menjadi ummah ini yang dipilih oleh Allah SWT. Nomor 1 kisah Nabi Adam. Intinya Nabi Adam adalah diuji oleh Allah SWT, gagal, tapi kemudian bertaubat, diterima oleh Allah SWT. Diuji, gagal, taubat, sukses akhirnya. Jadi kalau saya mudahkan lagi, untuk Nabi Adam diuji, gagal, taubat, sukses. Bani Israel kisahnya itu adalah diuji, gagal, tidak taubat, tidak sukses. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh ketiga, diuji, sukses, boten gagal. Wa idzibtala Ibrahima bikalimatin fa'atammahunna. Sempurna Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Adam gagal. Fala taqrabu hadhihi syajarah fa'azallahuma syaitan. Tergelincir. Tapi kemudian bertobat, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Rabbana zalamna anfusana. Kalau Bani Israel boten, gagal tapi tidak pernah tahu, tidak pernah tobat. Dia malah terus ngeyel teng Gusti Allah, terus. Lah, kita juga sama. Hati-hati, pilihan kita itu jangan milih yang tengah. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, sudah selesai. Boleh milih yang 1 atau yang 3. Kalau yang 1 niki wonten gagale, tapi kalau gagal segera taubat, nanti sukses lagi. Atau kalau bisa, wah, contoh paling ideal Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi penting karena ini kolektif, kita harus belajar dari nanti semuanya ini. Nanti kita melihat ya, terutama dalam kaitannya sikap kita kepada Al-Quranul Karim. Ya, yang pertama, memangnya apa persamaan kita dengan Bani Israel? 1, 2. Yang pertama, waktu puasanya sama dulu, sama-sama Ramadan. Tapi salah satu sikapnya Bani Israel itu adalah yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Ngerubah-ngerubah aturannya Allah. Dirubah-rubah. Waktu itu
puasa jatuh di bulan Ramadan, karena terlampau panas, umat mengadu, ya, kemudian kumpullah para kiainya ini, para rabinya, memutuskan kita pindah puasanya di bulan Rabi', di bulan semi. Tapi karena kita puasa di bulan semi, kita bonusi 10, sehingga menjadi 40 hari. Demikian kata Imam Qurtubi dan mufassir-mufassir yang lain. Kemudian rajanya sakit, rapat lagi mu'inya Bani Israel. Kata dia, kita nazar sama Tuhan, kalau disembuhkan raja kita, kita tambahi 10 lagi. Sehingga jadilah puasanya Bani Israel 50 hari, terutama orang Nasrani, menjadi 50 hari. Sekarang saya tidak tahu masih ono posone nopo boten sampun. Nomor 1. Nomor 2, Bani Israel itu memang sering yuharrifunal kalima amma wadi'ihi, ngerubah-ngerubah. Disuruh ngomong hittatun, nanti kamu kalau masuk ke Jericho, ke Palestina, muridnya Nabi Musa alaihissalam namanya Yusha bin Nun. Yusha bahasa Bible-nya Joshua, Nabi Yosua. Jadi Yosua itu nabi, teng Indonesia jadi penyanyi di obok-obok, Nabi Yosua nih. Lah, Yosua atau Yusha bin Nun itu berhasil setelah Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun meninggal dunia, Bani Israel dihukum oleh Allah muter mawon teng 40 tahun di gurun Tih itu, akhirnya masuk ke Palestina. Disuruh oleh Allah SWT, masuk lawat khulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Disuruh nanti kamu masuk dengan cara menundukkan kepalamu yang tawadhu, bisa masuk ke Palestina, Promised Land, tanah yang dijanjikan itu. Tapi jangan jumawah, suruh sujadan, malah mereka ngesot. Nomor 1, nulayani perintah Allah. Nomor 2, disuruh ngomong hittatun. Hittatun itu kalau bahasa sekarang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kalau kamu ngomong hittatun, Allah akan ampuni dosamu. Dia melesetin, tidak menyatakan hittatun ditambahin nun, hintatun. Hittatun, ampuni kami ya Allah. Hintatun, gandum ya Allah, gandum. Jadi kan nanti nonton lare sing rodok kurang ajar niku, diplesetin, lah gitu. Nopo diplesetin, astagfirullah, estahbir oleh, ngono. Estahbir oleh, kurang ajar lah gitu. Astagfirullah tadi estahbir oleh seperti ini. Qad qomatus shalah, enggak teko ngeten. Qad qomatus shalah, qad qomatis salat, enggak teko-teko Pak Camat, enggak teko-teko Pak Camat, ngoten. Ahmad Albar. Nah ini kurang ajar lah gitu. Orang yang nggak dulinan agama. Lah, dulu Bani Israil ngoten. Suruh ngomong hittatun, dia ngomong hintatun. Masya Allah. Lah, ini juga harus kita pelajari nih, mentalitas pertama ini. Ustaz, di Islam niku mboten wonten kok napa mboten sing ngoten-ngoten. Bahaya. Ekstrimnya niku wong ngowah-ngowah aturane Gusti Allah itu 2. Dia ngatur-ngatur sampai jadi ekstrim, ngerubah-ngerubah aturan Gusti Allah sampai jadi ekstrim, ngubah-ngubah aturan Gusti Allah sampai jadi liberal. 2 jadinya nih. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, pembunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang yang sangat soleh. Hafal Al-Quran, ahli Quran, tahajud, matanya cekung karena kalau malam dia tidak tidur, qiyamul lail terus.
Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu digambarkan pipinya ini juga agak menonjol tulangnya karena dia jarang tidur, sujud terus. Waktu tangannya dipotong, kakinya dipotong, dia bukan mengadu, aduh enggak. Yang keluar dari mulutnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Saat lidahnya mau digunting, baru dia menangis dia. Sang Algojo berkata, "Kenapa kamu menangis?" kata dia. "Karena aku sangat sedih, aku akan mati tanpa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Pembunuh Ali bin Abi Thalib yang disebut Nabi sebagai anjing neraka. Jenengan lek ningali potongane, wah, wali. Langit tuh. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu bukan orang-orang suana nakal-nakal, boten. Ahli Quran, ahli ibadah, pakaiannya zuhud, boten seneng donya, tapi kemelinti. Kesalahan orang Khawarij paling utama adalah merasa diri sendirilah yang paling bersih. Yang lain kafir kabeh, ahli neraka kabeh. Aku iki sing bener. Bukan hanya khalifah yang digituin, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membagikan ghanimah, rampasan perang. Digelok ya dekne. Ono wong sing dikai akeh, ono wong sing dikai sithik, ono wong dia datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, berbuat adil lah ya Rasulullah." Jenengan kan bener Ustaz, pengen adil. Iya, tapi jauh yang ada di lubuk hatinya adalah you ndak adil ya Rasulullah. Sing adil, koyo aku ngene iki lho adil. Itu penyakit hati, ini bahayane wong. Ini orang-orang Khawarij, ngerasa bener dhewe, sing liya salah, sing liya ahli neraka, sing liya kufur, sing liya iku ahli bid'ah, dhalalah, mlebu neraka kabeh. Ini yang harus kita hindari. Bahaya. Niki bibit-bibitnya orang Khawarij. Bibitnya orang Khawarij. Lah, pembunuh sinten? Utsman bin Affan termasuk juga orang Khawarij. Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib juga orang Khawarij. Karena mereka merasa paling benar sendiri. Ini yang harus kita hindari dari umat terdahulu. Kenapa begitu penting? Karena kata Rasulullah SAW ketika Dzulhuwaisirah yang tadi berkata adillah ya Rasulullah, ini gembongnya mbahnya orang Khawarij. Ketika kemudian Umar bin Khattab berkata, "Idzan li ya Rasulullah fa'adribu unuqahu." Ya Rasulullah, izinkan aku, biarkan aku memukul tengkuknya ini, aku penggal lehernya, kata Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menyatakan, biarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti dari orang ini akan muncul sahabat-sahabatnya, kawanan orang-orangnya yang akan mengikuti sama dengan mereka. Dan nanti dalam sejarah kita mendapati pada masanya Ali bin Abi Thalib 12.000 orang Khawarij. Dan nanti terus, ini Khawarij pertama yang disebut dengan Al-Muhakkimatul Ula, ngomongin tentang pundi-pundi la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah, tidak ada hukum kecuali Al-Quran, ngoten. Tapi mereka ini dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai anjing-anjing neraka, kata Rasulullah SAW. Niki pun gak ada mental ngoten. Kita ini harus yakin dengan keyakinan kita yang kita pilih memang benar, tapi sing toleran terhadap perbedaan di kalangan umat Islam. Pun kunut boten kunut, pun gak ada mental kados wong Khawarij niku, ngrasa bener dhewe. Kecuali urusan akidah. Kalau urusan akidah lain cerita. Nggih.
Balik lagi kula kedawan mangke mboten sida posone mangke. Oke. Yang pertama soal waktu, yang kedua adalah soal pelaksanaan. Dulu pelaksanaannya sama antara kita sama Bani Israel. Dulu puasa itu cuman buka tok, mboten wonten sahur. Maghrib buka, habis itu mantun isya selesai sampun. Tak boleh lagi. Atau buka mantun ngontun tilem wis tak boleh. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kumpul bojo. Umar bin Khattab mantun buka sate kelatak gitu sama tongseng kambing. Nah, mantun ngoten pun buka bojone pun tilem. Didusel mawon teng Utsman teng Umar bin Khattab. Ayo dek, kata istrinya, inni qad nimtu, sungguh aku telah tidur mas. Alah enggak, awakmu ayolah. Enggak, aku wis turu mas, ndak oleh iki wis. Enggak, ayolah. Terjadilah. Pagi-pagi malu Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW. Turun surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum, dihalalkan buat kalian, lailatas siyam, malam hari bulan puasa, ar-rafath, ngumpuli bojo. Ndak popo, dianulir. Gara-gara sinten itu? Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Coba Umar mboten ngoten rumiyin. Lak bengep jenengan 1 bulan, lah ngene. Alhamdulillah. Niku gara-gara Umar bin Khattab. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, kepada istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka. Alimallahu annakum, Allah mengetahui sesungguhnya kamu. Ya, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum, kamu berkhianat kepada dirimu sendiri, kata Allah. Karena Umar tahu bojoku asine wis turu, tapi ya apa maneh rek. Ini gara-gara tongseng ini ibaratnya ngoten. Niku takhtanuna anfusakum, terus Al-Qur'anul Karim. Lah, niku perubahannya kemudian. Bahkan miturut para ulama, salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan juga ngumpuli bojo. Lek saged duwe anak, terutama bagi yang masih muda-muda. Ya, karena bagian dari ya ini kesolehan dan seterusnya. Oke, mari nonton film ya bulan Januari misalnya, kan beda nih mantun taraweh dan seterusnya, jauh lebih baik. Ya, masya Allah. Ya. Jangan punya alasan saat ini Ramadan, bojone Ramadan sama niki mas. Uhilla lakum lailatas siyamur rafathu, teman dalili Al-Baqarah 187. Nggih, guyon kula nggih. Kita lanjutkan. Jadi dulu begitu. Kita ini diperintah, saya cepatkan sekarang waktu kita tidak banyak. Kita disuruh puasa oleh Allah. Tujuannya kata Al-Qur'anul Karim, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla dalam bahasa Arab itu litaraji, hoping, mugo-mugo niku pasti napa mboten? Mboten pasti, namanya mugo-mugo. Kalau kita sesuai ketentuan dan aturan pasti namanya mugo-mugo. Mugo-mugo hasil ya le, ndak hasil. Kata Rasulullah SAW, rubba so'imin, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada dari puasanya ilal ju', kecuali rasa lapar, wal atas, dan rasa haus saja. Tidak dapat berarti hasilnya. Ya, lah kata Allah SWT, puasalah kalian itu sebagaimana umat terdahulu agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Setunggal mawon yang kita bahas. Ngeten. Takwa adalah rasa takut yang ada di dalam hati. Namanya takwa itu bongso hati, tidak zahir takwa ini. Masuk ke rasa takut ada dalam hati sana,
yang kemudian membuat kita ini dua sifatnya, berhati-hati. Karena itu ketika Abu Hurairah ditanya Rasulullah SAW, kalau misalnya ada tempat banyak berduri, bagaimanakah kamu melangkah? Saya hati-hati ya Rasulullah, itulah takwa. Rasa takut yang membuat kita hati-hati, niku takwa nomor setunggal. Nomor dua, rasa takut yang kemudian membuat kita mengambil perlindungan, sehingga sesuatu yang kita takutkan itu tidak bisa mengenai kita karena kita sudah melindungi diri kita. Dari situ diambil kata takwa yang berasal dari kata wiqayatun, artinya shield atau tameng, protection. Waqayaqi wiqayatan, ya, proteksi. Orangnya disebut muttaqin, ya, karena dia diproteksi sekarang. Lah, monggo dipikirkan sekarang. Kita disuruh tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, agar kita punya rasa takut. Kemudian rasa takut itu akan membentengi diri kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Namanya takwa. Masalahnya kalau kita renungkan, bagaimana logikanya itu? Kalau kita tidak makan, tidak minum selama 1 bulan dari subuh sampai maghrib, jenengan jadi muttaqin. Boten Ustaz, kurang berat badan, turun berat badan, masuk akal. Jenengan misalnya tengkulo, Ustadz saya ini alhamdulillah Ustadz saya ini mau hijrah, dulu sudah mboten karu-karuan kula ini. Saya kepingin sekarang menjadi orang yang bertakwa Ustadz. Oh ngoten ta? Nggih, wonten resep jitu. Napa niku? Jenengan jangan makan mulai subuh, jangan minum mulai subuh sampai maghrib. Nurut kira-kira jenengan lek kula nasihati ngoten. Ngawur Pak Ustadz iki. Lah ngoten to. Kita ini kalau insya Allah, kalau menurut jawaban kita, bagaimanakah meningkatkan takwa? Insya Allah jawabannya jenengan zikir, qiyamul lail, sedekah sing kathah. Lah ngoten to. Mboten kira mikir ojo mangan mari subuh sampai maghrib. Ndak masuk akal nih. Apa maneh ojo kumpuli bojomu. Jangan kumpuli istrimu. Ngumpuli bojo terus iso takwa, ndak ngumpuli bojo takwa. Mboten Ustaz sepaneng nggih. Lah ngoten to. Mari kita pikirkan, ngeten logikane niku. Mari kita pikirkan karena indah Al-Qur'anul Karim niku. Kembali lagi karena disuruh ngaitin kepada umat terdahulu, kita kembali sekarang ke kisahnya Nabi Adam wonten Al-Qur'anul Karim. Allah menciptakan Nabi Adam itu, bapak kita, yaitu diri kita ini, dalam 2 bagian. Pertama Allah nyiptakan tubuhnya dulu. Tubuhnya dijadikan dari min turabin, dari debu, debunya dikasih air, jadi tin, tanah liat. Tanah liatnya kemudian dibakar, terus sampai berbau busuk, namanya hamain masnun. Kemudian dibiarkan lama sampai jadi sol-solin kalfakhor. Ini semuanya periodisasi lahirnya manusia. Bahkan kalau dalam riwayat tafsir, malaikat disuruh oleh Allah ngambil elemen-elemen yang ada di tanah bumi ini. Ono sing tekan tanah merah, tanah itu semuanya. Lek sekarang mungkin fosfore, magnesiume, ferume, kabeh lah. Bahan pembentuk tubuh kita ini. Terus dadi Nabi Adam. Tapi tubuh masih. Allah kemudian menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku saya menciptakan pengganti saya. Khalifah itu pengganti. Kalau kita nggak ada orang, tak mire Ustaz lagi umroh, lho sapa terus yang ganti? Niku Pak Ahmad. Namanya khalifah. Khalifah itu orang yang ditugasi untuk mengganti. Ganteni pangeran, mana bisa? Maksudnya itu kita disuruh oleh Allah untuk mengatur bumi ini, memakmurkannya, membuat menjadi nopo namine baik dan seterusnya. Niku namine menjadi khalifah fil ard. Dan itu tujuan kita diciptakan. Nah,
Setelah itu yang menarik, Allah kemudian memberikan ruh ke dalam tubuhnya Nabi Adam ini tuh. Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah dimasukkan ruhnya, baru Allah menyuruh malaikat sujudlah kepada Nabi Adam. Oke, berarti monggo dipikirkan, berarti ada dua komponen dalam diri kita nih. Wonten jasad, wonten ruh. Kemudian Allah malaikat, mosok niki hebat Gusti Allah. Lek terus kula iki iso iki cuman mateni wong nih, kali mengalirkan darah. Nggih, iki modele wong kados ngeten niki. Wah, senenge caruk niki ya Rasulullah. Ya Allah, kira-kira begitulah ngomongi malaikat itu, saya mudahkan. Allah kemudian menyatakan kamu tidak tahu, ilmumu tidak tahu. Oke, tak kasih tahu. Kita kemudian dikasih tahu oleh Allah SWT bagaimana memaksimalkan potensi ruhani kita. Allah ngasih wa'allama Adamal asma. Potensi kita itu, ilmu kita kalau kita kembangkan. Dari mana itu? Ruhani kita. Nganalisis, mempelajari sampai nanti. Sampai ngibadah teng Gusti Allah, jadi taat sama Gusti Allah, melebihi malaikat. Potensi nopo niku? Ruh. Kita kalau boten gak ada ruh niki, hina kita. Oke, habis gitu kita sudah tahu nih top-topane ruhani itu kalau dimaksimalkan. Dah tahu kamu potensi ruhani? Oke, tinggal satu sekarang pelajaran nopo? Jasad. Tubuh kita ditaruh di mana latihannya? Di surga. Kenapa latihan jasad di surga? Ngeten. Begitu kita punya jasad itu enggak ada syahwat. Mata kita punya syahwat, telinga kita punya syahwat, kaki punya syahwat, semua tubuh kita ini enggak ada syahwat. Karena tubuh kita ini seperti binatang. Semua punya keinginan. Dan wataknya nafsu niku boten wonten putuse. Kula berani jamin, bapak-bapak teng mriki sedaya niku, kalau kula tang leti boten damel ruhani nih, purun kawin lagi, Pak. Sedaya jawabane sami. Nggih. Lek jenengan boten nggih, fleketek boten percaya kula. Berarti nafsune boten beres lek sampai boten nggih niku. Karena sampai wonten cerita teng Al-Qur'anul Karim niku, Masya Allah, jangan pikiraken. Meskipun ini sebagian nganggap Israiliyat, Nabi Daud itu duwe bojo 99. Ngapunten ibu-ibu, niki zaman rumiyin nggih. Dadi duwe bojo 99. Terus ana wong wedok sitok ayu. Nabi Daud kepingin kerentak. Dikritik oleh Al-Qur'anul Karim. Waktu sholat Allahu Akbar, wonten wong loro munggah tekan napa namine iku pager. Kuwi niku raja Nabi Daud niku. Wah, pager wonten ngarepe, tukaran wong loro niku. Ngomong napa? Niki Nabi Daud sampean hukum niki. Terus sing anu, "Lah nggih, kula niki, Mas kula niku kurang ajar. Kula niku cuman gak ada sapi setunggal. Anake sapi kula setunggal. Lah Mas kula niku gak ada 99. Mosok nek kula kate dijepek pisan. Oh, kon niku pancene kedonyan kon niku. Mestine sing iki to. Oh, pancene kon niku dilere oleh Nabi Daud diselesaikan. Matur ngonten, lenger-lenger Nabi Daud. Pangeran ngritik aku rek. Duwe 99 bojo saya kepingin siji. Niku nafsu. Nabi Adam jenengan pikiraken sakniki. Nafsu niku mboten wonten batese. Jenengan koyo yo kula ndak mangan Ustaz, kuareken Ustaz, ndak. Matur ngonten 5 jam, luwe maneh mangan maneh. Kenapa nafsu kok mboten wonten putuse? Karena dibutuhkan untuk kehidupan di dunia ini. Kalau mboten wonten nafsu yang terus meminta terus, tidak ada inovasi, tidak ada perkembangan di dunia ini. Jenengan bayangaken, nafsu kita ini kemudian semuanya mboten wonten nafsune maneh, wis alhamdulillah kula enggak ada karimun Ustaz. Pun alhamdulillah. Nggih mboten wonten Toyota, mboten wonten ndak mboten wonten produksi mobil maneh. Kula wis alhamdulillah mboten kepingin kula cuman karimun, mboten. Jenengan hatta duwe mobil saapi kaya apa, metu baru aduh apik ya iki ya. Duh kepingin aku sing iki.
Karena nafsu ini wonten putuse. Justru karena kita itu maka orang berinovasi, mikir mana. Dan nafsu dibutuhkan saat kita hidup di dunia. Mergane mangke waktu teng akhirat pun jenengan boten butuh nafsu. Allah itu memberikan nafsu kita karena dibutuhkan untuk hidup di dunia. Tapi kalau nafsu niku mboten wonten batese, lah bahaya to niki. Berarti siapa yang harus ngontrol? Ruhani. Quran ngasih contoh, pancen kudu latihan. Kalau tidak dikasih latihan, bagaimana kita tahu nafsu kita dan kelemahannya? Makanya Nabi Adam kedah melakukan kesalahan. Karena biar tahu, boten teori nafsu niku. Bayangin, Nabi Adam diletakkan teng pundi? Surga. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun. Kebun kalau sangat rapat pohonnya sampai kita tidak bisa ngelihat ke dalamnya, bahasa Arabnya jannah. Kalau kebun itu butuh wonten pohon sing gede-gede kita bisa melihat, namanya bustan atau hadiqah. Makanya taman kanak-kanak no bahasa Arabnya bustanul atfal, boten jannatul atfal. Nah sekarang bayangkan teng donya niki pinten wit-witan? Boten kehitung Ustaz. 5 triliun, 2000 triliun pohon-pohonan mungkin tak terhitung. Surga lebih besar pundi kali bumi. Terus Al-Quran surga itu seluas langit dan bumi. Berarti piro wit-witane ya? Jangan bayangkan sekarang. Gusti Allah ngomongnya tentang Nabi Adam kali Ibu Hawa. Kulu wasrobu mangano minumo saenak-enakmu rogodan sakarep-karepmu hai sushi tuma wis kon karepe apa iko ana musangking iko ana blackton iko ana bawor iko ana super tembaga apal sedaya kula nggih penyuka durian tahu mesti lah gitu. Nah kabeh boleh, cuman satu pohon tok yang enggak boleh sama Allah. Apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon kesemek iki. Mboten nggo pohon napa, mboten penting pohon ini. Coba bayangkan, jenengan duwe bojo 3 triliun, mosok saya kepingin siji maneh. Ibaratnya nafsu niku ngoten. Napa terus para ulama? Kenapa Nabi Daud masih kepingin? Ngeten terus para ulama. Ya aku nyen duwe 99, tapi ndak ono sing kaya iku. Maka wis duwe 100 ana mana siji? Ya kabeh iku tapi iku item manis kabeh sing nek ku putih kabeh. Terus mawon ngoten. Karena itu nafsu harus wonten yang mengontrol. Jenengan mosok saged mikir nek dipikir-pikir lah iya ya. Wong sak surga iku wis dibolehkan. Masa hanya untuk tidak mendekati satu pohon mawon gagal? Perkara napa niku? Nafsu. Diajari teng Gusti Allah iku lho nafsumu iku, hebate nafsumu itu. Rohanimu yo hebat. Kon iso ngeluwi malaikat lek rohani itu. Malaikat sampai tunduk-tunduk sampai sujud. Tapi nafsumu yo hebat pisan niku. Sampai ditunjukkan kehebatannya di tempat yang tidak mungkin orang bisa bernafsu. Masya Allah. Jenengan lek teng Sidoarjo bernafsu nontok wong wedok ayu lak rada wajar to. Tapi lek waktu tawaf terus bernafsu lah kurang ajar tadi niku. Tapi kula tanglet napa wonten tiyang tawaf bernafsu? Nggih wonten mawon. Wong nafsu. Nafsu jangan nyepelekan nafsu. Maksude iku ngoten mangke Gusti Allah niku. Awakmu ngira wis ndak mungkin kula mboten. Kula cuman WA Ustaz. WA membangunkan qiyamul lail. Apakah sudah qiyamul lail? Waktunya qiyamul lail. Mbak wes pleketek nggih. Mantun ngoten beda malih urusane wis lah. Niku namine nafsu. Nah, sekarang mau dipikirkan terakhir nih. Puasa kita sekarang mikirkan, terus yo nopo agar kita bisa mengontrol nafsu niku. Menungso duwe pikiran. Lek ngono, lek kepingin menungso iku dadi apik, biar bagus, ya sudah nafsunya dihilangkan saja. Biar kita jadi malaikat. Maka apa? Ndak kawin.
Seperti pada para pendeta, niku manusia berpikir untuk bisa menjadi orang yang baik. Kesimpulannya, ojo kawin. Kok nek kawin kok duwe nafsu ngene-ngene wis ndak iso dadi wong apik. Makanya hidup selibasi. Atau seperti di agama Buddha, ngapunten, kita bukan untuk menyalahkan agama yang lainnya dalam perspektif umat Islam. Karena nanti menurut Islam yang terbaik bukan mematikan nafsu. Kenapa? Karena nafsu selamanya tidak bisa dimatikan. Hatta orang memilih hidup selibasi, ngapunten nggih, berapa banyak pastor yang melakukan sodomi? Berapa banyak para calon-calon pastor yang melakukan perzinaan? Kulo ngertos, kulo lama hidup di Manila. Bagaimana tukang laundry perempuannya digarap, ndak tahu gimana, memang kebutuhan manusia. Tapi ndak dikasih celah pernikahan. Kenapa di Amerika banyak para pendeta yang mensodomi? Ya karena itu. Di Buddha katakanlah, Hindu, niku para mong, para biksu, para bante ndak boleh bekerja, ndak boleh ngapa-ngapain, makan dari pemberian orang. Sederhana. Untuk apa tujuannya sih? Tujuannya mulia, agar mboten gak ada nafsu. Salah satu ajaran nih, kula ningali teng Dharma TV, lek teng Batu menika wonten Dharma TV. Jadi wonten bante atau wonten mong nih nggih, diajak teng tiang, ayo monggo bante ke rumah sarapan. Dalam perjalanan itu mikir, muga-muga ayam goreng, muga-muga ayam goreng. Nyampe bener-bener disuruh ayam goreng haram. Kenapa? Karena ayam goreng itu menuruti nafsu. Jadi haram. Kulo mirengaken niku, wallahi nih kulo mirengaken, gila ya. Sampai sebegitunya wonten agama Buddha nih. Lah, Islam itu betapa indahnya karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mboten ngarang-ngarang piyambak. Allah ngasih training kepada kita. Coba mau dipikirkan. Kita ini 11 bulan kira-kira kan kompetisi terus nih nafsu. Begitu sekarang kita diturunkan ke dunia, wes, kon tahu sudah potensi ruhanimu, siap kata Nabi Adam. Tahu sudah potensi nafsumu, siap wes yo, tak dono yo aturan bumi. Nggih. Dalam Islam turun ke bumi kehormatan, bukan kehinaan. Karena kita menjadi wakilnya Allah untuk ngatur bumi ini. Makanya mboten wonten dosa warisan. Beda ya modelnya itu. Kita ini turun kehormatan karena kita menjadi khalifatullah fil ard. Dan orang itu harus tahu kemampuannya. Kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Biar nanti ngatur bisa jadi baik. Lah, begitu turun ke dunia, kompetisi terus bendino. Wonten Angelina Jolie lewat. Teng ruhani kulo, Yahya Ghadul Basor, Yahya Ghadul Basor. Nafsu saya bilang, tonton kapan mana ya? Pundi sing menang? Jasmani. Ibu-ibu waktu mantun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar? Api-api. Nyandi biasa Mbak Wati itulah bareng sampean to. Iya, loh aku jarine loh, Mbak Wati ku diterusno napa mboten ghibah. Diterusno. Ruhani ini ngomong, la taghtab wa la taghtab ba'dukum ba'da, ojo. Tapi lho Mbak, aku ingin ketok di hotel loh. Mlebu mbek wong lanang. Oh, tambah juicy. Lah gitu. Menang. Kita ini ibaratnya dalam hidup 11 bulan, saya singkatkan ya. Menang pun di ruhani kali jasmani. Jasmani terus. Kalah, sering kalah nih rohani, kalah. Jenengan nek damel mobil 11 bulan, suwe-suwe lurus terus nopo miring? Miring moro-moro. Dicolok, lho kok miring ini, cekeli maneh. Perlu dinapakaken spuring balancing lang gitu. Kita juga sama, 11 bulan nih wis ngene. Kenemen melencengi. Allah itu saking sayangnya sama kita dibikin latihan. Cara latihannya stop ini dulu. Karena kalau ndak di stop, tetap kalah kon. Nah wis seru ibaratnya lek ngomong Surabaya, aku wis seru daburanmu, kalah terus kon nek ndak di stop.
11 bulan wis kalah terus, lah ngoten to. Makanya sekarang latihan stop. Kenapa? Karena kalau jasmani kita hafal, rasa syahwatnya kita hafal, bagaimana memenuhinya kita hafal. Tapi untuk ruhani sampai kita lupa. Dia sedang minta apa, bagaimana caranya, kita mboten ngertos. Saking nopo nih, saking kalah pun nafsu menang terus. Lah, sekarang mau diperhatikan, begitu jenengan mangkis dalu pun nopo namine sahur Senin puasa. Jam 10 pagi ketok uang sarapan, ono soto, Masya Allah rek, cek enak ya, rawon, ono sing mangan rawon di kono. Jasmani ngomong, mangano ya sudah popo. Pangeran Rahman Rahim. Awakmu umpamane kalau sumur piro to? 55 to? Umpamane duwe kolesterol. Iku ndak popo, pangeran iku Rahman Rahim. Metu niku. Jasmani ngomong, tapi ruhani saiki ngomong pisan. Ojo kon poso lho. Wis niatnya pangeran, kula tanglet. Pundi sadi sing menang? Ruhani moro kuat kula lan jenengan niku. Gak engko ae maghrib menang sekali. Ibu-ibu kate ngomong, mangke lek poso jenengan pinten nih. Kalau tadi di luar Ramadan bablas niku ngrasani wong. Tapi golek Ramadan, Assalamualaikum. Mbak Yu sampean ngerti wati ta? Nggih ngerti. Lho aku ingin ketemu wati lho di hotel poso. Waduh ya Allah iya ya. Ngoten menang maneh ruhani. Coba jenengan pikiraken latihan. Lek saulan jenengan ngoten terus bendino dimenangno ruhani. Insya Allah meskipun jenengan lewat wonten wong kebuka aurate lek Ramadan, insya Allah aduh ya Allah astagfirullahaladzim kok saiki mbok mari maghrib ae po lah ngoten to. Insya Allah ngoten. Tapi niku menarik kok iso tiba-tiba setelah kita ini temen poso niku kita latihan menang ruhani. Nah terakhir, secara psikologi untuk bentuk habit, bentuk kebiasaan itu minimal 21 hari. Misalnya jenengan mboten nanti jogging. Hari pertama males jogging, hari kedua sik males jogging, terusno selikur dino. Mangke jenengan mboten jogging, lah enak kabeh rek awake, ayo rek jogging rek, ngoten. Kita ini dilatih oleh Allah, nggih. Biar nanti hidupmu setelah ini rohanimu yang mengkontrol. Nafsu itu kan kados api. Api ini mboten wonten batase, dia akan membakar apapun saja. Tapi kalau api itu bisa dikontrol, tempe nggih mateng, semuanya bisa dimanfaatin dengan baik. Nah, kita ini maunya begitu. Kalau setak 1 bulan kita menang terus ruhani. Ciri hidupnya ruhani adalah ibadah dadi enteng, dadi gampang. Kok iso biasane maca sak ayat ae ndak tahu, sakniki sak juz sedina. Biasae 2 rakaat mawon qiyamul lail, aduh aja iso 23. Bayangaken niku, kok iso ya napa ruhaninya hidup. Ruhe urip malih. Gara-gara kita kasih menang itu. Nah, sekarang jenengan proteksi krono wedi mau. Kate maksiat eling maneh. Niku namine takwa. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau kamu berpuasa, terus ada orang yang qatalahu wa syatamahu, ada orang ngajak gelut. Wong ngece-ngece, wong goblok, wong ngene-ngene. Apa kata Rasulullah? Katakan inni shaimun marratain ya Rasulullah. Masukkan ke dalam hatimu bilang aku poso. Tak tahan ojo ngamuk. Tak tahan inni shaimun ngoten. Itu caranya. Rasulullah ngajarin kita. Biar apa? Menang kita sama ruhani. Mangke lek jenengan pun sehat. Lah, saya singkatkan ke waktu kita tidak banyak. Lah lek ruhani niku sampun sehat. Wong niku lek mari loro, mangan kabeh pahit, enak kabeh, terus sehat geleki napa biasane? Panganan. Tolong aku tukokno rujak sing rada pedes ngono lho. Ya Allah,
Saiki sing seneng soto, tolong po aku tukokno soto, tolong po aku tukokno karena sudah sehat badannya. Mari ngono mangan wareg glegeken syukur. Alhamdulillah. Sama tujuan puasa nomor 2 agar jenengan sakit alhamdulillah. Jadi wong sing syukur, mboten takwa malih. Kapan? Lek ruhanine niku pun sehat, butuh makanan. Makanane ruhani yang sesuai asalnya. Jasmani dari tanah, makanannya dari tanah. Ruhani dari atas langit sana, makanannya dari atas langit. Nopo yang dari atas langit? Nuzulul Quran, diturunkan niku panganane. Mergane wonten traweh, mergane nopo Ramadan itu Quran. Kronto panganane. Lek ruhani warek mangan Quran, glegeken la'allakum tashkurun. Pun lek ruhani pun sehat, ciri berikutnya yang terakhir, nanti dia akan mencari Gusti Allah. Jenengan mboten geleki donya malih. Nanti hati kita, ya Allah, ternyata nikmat yo mentaati Gusti Allah nih. Nikmat yo hidup diatur oleh ruhani niku. Nggih. Jenengan nek kepingin tahu contoh konkret hidup ketika ruhani kita ngalahkan jasmani kita, waktu jenengan umroh atau waktu jenengan haji. Itu contoh konkret jasmani kalah lawan ruhani. Jenengan didorong orang saat tawaf, cuman noleh tok, mesem jenengan. Kate ngamuk, ya Allah, aku tawaf rek. Boten sido ngamuk. Metu tekan masjid sandal ilang jenengan waktu umroh, boten ngamuk jenengan. Masuk maneh salat 2 rakaat, astagfirullahaladzim, nopo salah kula ya Allah. Kula nedi jenengan pundhut lek sandal mboten peduli kula. Sing penting dosa kula jenengan ya Allah. Metu mesem. Lek teng Masjid Ar-Royan jenengan metu sandal ilang, takmir yo opo ta? Pancen wong kene wis bangsat, ono sandal apik titik wis ilang kabeh. Ngoten. Tapi lek teng mriko masyaallah iso sae. Orang masyaallah, napa jenengan nih? Yuk nopo niku panas. Jenengan masuk akal ta? Wong 3 juta pindah dari Musdalifah ke Arafah atau dari Musdalifah ke Mina, 3 juta orang berangkat bersamaan, panas uyel-uyelan, tapi mboten wonten gebuk-gebukan, miso-misoan. Mboten masuk akal niku, pakai teori sosial apapun ndak masuk akal. Menurut teori sosial, lek wonten crowd potensi untuk konflik. Arema kecampur kali Persebaya, loh, pinten wong sing mati. Masya Allah. Jenengan nek ningali toilet mawon, teng pundi-pundi lah, rodok suwe didik, wah tukaran ya. Wih wis masuk kebelet ngene, tok-tok-tok, tetep sabar kabeh wong. Nopo? Karena semuanya waktu haji itu ruhaninya ditinggikan oleh Allah. Saged ngontrol awake. Bukankah mestinya begitu kita ini menjalankan hidup? Mangke ndak gampang tukaran, hati-hati. Minimal 11 bulan lurus maneh. Gaya kita ini. Lah ciri terakhir dari orang yang ruhaninya sudah menang, jenengan boten gedheaken awake dhewe, boten gedheaken donya, boten gedheaken kedudukan, sinten sing digedheaken? Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu kita Idul Fitri sing keluar dari lisan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panjenengan sing besar ya Allah. Kulo cili, kedudukan kulo cili, donya niki mboten wonten artine. Panjenengan ampuni kulo ya Allah. Niku metune ati. Lah kita itu ingin sekarang ngoten, pun boten ngelampahi poso kados yang lain-lain lah. Zaman biyen nih masyaallah. Pun ngelampahi poso koyok si arek kelas SD. Wis jam 09.00 ngomongnya bojone, anu mah nanti rawon mah yo, ambek kolak terus ambek es degan mah. Niki lak padha ae namine intermittent fasting. Lah ngoten to. Mboten poso Ramadan niku, intermittent fasting. Nggih.
Jadi kita ini kepingin berubah, dan semoga nanti kita disampaikan di bulan Ramadan sakit menjalankan puasa Ramadan sebagaimana tuntutan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan Ramadan menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang syakirin, menjadi orang yang mursyidin. Amin Allahumma amin. Demikian dengan sakit kula sampai akan mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.